ロセル。否定できない。めまして、アルス・ローベントです。軍長でカナレ城の主。くれ。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime isekai yang berjudul Tensei Kizoku Kantai Skill yang sekarang udah nyampe episode ke-6. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Setelah mengetahui bahwa kondisi ayahnya semakin memburuk, Ars tentu sangat terkejut. Dirinya yang masih belum membalas semua yang telah ayahnya lakukan pada dirinya. Ars berharap dirinya bisa mendapat banyak waktu lagi. Sin lalu pindah ke Kastil Argante. Seorang gubernur nampak dikejutkan dengan kemunculan sosok hitam dengan membawa sebilah pedang kecil. Sang gubernur yang mencoba kabur tapi malah terjatuh. Orang berjubah hitam itu pun memanfaatkan momen tersebut dengan berlari sangat cepat dan menikam perut si gubernur dengan brutal. Mendengar teriakan ke sang gubernur, para penjaga auto bergegas. Menyadari itu, orang yang berjubah hitam ini hendak lari, namun tak lama para prajurit berhasil mengepungnya, tapi dia malah meloncat menembus kaca hingga meninggal bunuh diri. Para prajurit pun jadi semakin kesal. Setelah beberapa hari dari insiden tersebut, pada akhirnya kabar tentang insiden kematian gubernur sampai ke ayah Ars. Ravan lalu bertanya pada Rosel tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Rosel bilang jika perang yang sangat mengerikan akan segera terjadi. これから民衆弟のバサマーク様。 Raven merasa jika penguasa distrik Kanare yaitu Lumiere kemungkinan akan memihak sang kakak yaitu Kauran. Jadi jika itu adalah keputusannya, maka Lamberg akan mengikutinya. Di sini Raven menyuruh Ritz untuk mengantisipasi panggilan dari Lumiere untuk menyiapkan pasukan dan bergerak kapan saja. Ketika Raven hendak mempersiapkan dirinya sendiri, tapi secara nggak diduga dia malah kesakitan. Tak lama beberapa hari kemudian, surat dari Lumiere pun sampai dengan dibawa oleh Ritz, yang mana Lumiere ingin para penguasa berkumpul di Kastil Kanare dalam waktu 3 hari. Karena ayah Ars sakit, maka Ritz dan Carlotte yang akan pergi. Tapi di sini Ars tidak mau karena kali ini dirinya lah yang akan pergi. Di sisi lain, tepatnya di wilayah Torbe Questa, nampak keluarga Plate yaitu rumah tunangan Ars. Di sini tunangan babang Ars kayaknya lagi mikirin sesuatu, guys. Soalnya kayak murung gitu. Singkat cerita, akhirnya Ars dan kedua anak buahnya sampai di kota Kastil Kanare. Di sini Ars penasaran seperti apa tampang seorang pemimpin yang menguasai wilayah yang sangat luas itu. Terus setelah mereka hendak masuk ke dalam kastil, nampak seorang penjaga yang mana Ars bilang jika dirinya menjadi perwakilan ayahnya dan memberikan surat panggilan dari Lumiere. Tapi si penjaga ini nggak percaya dan ragu dengan undangan milik Ars itu. Tapi setelah melihat Carlotte dan Ritz, baru deh dia itu percaya. 今頃き。 との死神。 Bahkan Ars sendiri tak menyangka jika mereka berdua bisa sangat terkenal. Tapi di sini Ritz merasa tidak enak karena julukannya itu. Karena ya bisa saja orang-orang menganggap dirinya sangat berbahaya. Nah, dengan itu si penjaga pun percaya jika Ars adalah anak dari keluarga Lovan. Terus setelah itu mereka bertiga dianterin oleh si penjaga. Mereka nampak berjalan menelusuri lorong kastil. Di sini Ars nampak sangat gugup karena itu merupakan pengalaman pertamanya. Tak lama seseorang nampak menyambut mereka, yang mana orang ini adalah Menas Renard, seorang pelayan yang berada di bawah Lumiere langsung. Ars bilang jika dirinya datang atas nama ayahnya. Dengan itu Renard berharap agar ayah Ars segera sehat. Di tengah itu Ars menyempatkan diri untuk melihat kemampuan Renard, yang mana layaknya seorang pemimpin. Renard mempunyai status yang cukup tinggi, bahkan dia ahli dalam berbagai hal. Renard bilang jika dirinya juga telah banyak mendengar kemampuan anak buah Ars yaitu Carlotte dan Ritz, yang mana Renard ingin mereka berdua bergabung dengannya. Tapi dengan lubuk hatinya yang paling dalam mereka berdua menolaknya karena mereka telah bersumpah untuk setia pada keluarga Lovan. Dan setelah banyak bacot, Renard pun menyuruh mereka masuk karena para petinggi yang lain udah menunggu.
Meski udah dengan sangat semangat dan usaha yang tak sia-sia, tapi Ars dibuat gugup karena penguasa yang lain tidak meresponnya sama sekali. Merasa takut, dirinya pun langsung duduk di kursi kosong, merasa jika mereka semua mencurigai dirinya karena ya dia itu masih anak-anak. Terus salah satu pemimpin memanggil Ars yang mana udah lama tidak ketemu. Melihat itu Ars pun tahu jika orang itu adalah Kral Oslo, penguasa Khmer, dan ternyata dia itu sering bermain dengan Ars saat dia masih kecil. Terus Oslo mengeluarkan kue dari kantongnya dan memberikan pada Ars. Tapi dari sisi lain nampak seorang penguasa yang sangat marah dan menatap wajah Ars. Ars yang gak enak, namun secara tiba-tiba bos mereka datang yaitu Lumer. Lumer berterima kasih karena mereka udah mau datang ke sana. Rasa penasaran Ars pun terobati setelah melihat wajah aslinya. Lagi-lagi di sini Ars menyempatkan untuk melihat status milik Lumer. Layaknya seorang pemimpin, Lumer mempunyai level kecakapan yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, di sini Ars juga membandingkan level Lumer dan merasa jika semua kekurangan Lumer dapat ditutupi oleh kelebihan Renard. Lumer meminta maaf karena memanggil mereka dalam waktu yang singkat. Benar sekali guys, seperti apa yang dikatakan oleh ayah Ars, di sini Lumer memilih untuk mendukung Koran. Semua pemimpin yang tidak keberatan, Ars pun juga mengucapkan pendapat yang sama. Lumer mendengar bahwa provinsi Seth bermaksud untuk memanfaatkan situasi dan memperbarui serangan mereka. Oleh karena itu Lumer juga menyuruh mereka agar menyiapkan pasukan untuk konflik yang akan mendatang. Setelah selesai, Ars pun jadi bisa kembali bernafas dengan lega. Di tengah ketenangannya itu, tak lama kemudian Lumer memanggil Ars. Ars yang panik pun ternyata Lumer cuma turut berduka dengan sakitnya ayah Ars. Lumer lalu bilang bahwa Lamberg adalah daerah kecil di dalam Kanare. Namun belakangan ini mereka menunjukkan kekuatan yang melebihi ukurannya. Lumer bangga melihat Ars bertindak sebagai wakil ayahnya di usia 11 tahun. Terus setelah Lumer pergi dari sana, mulai dari sekarang mereka bertiga akan bergegas untuk bersiap sebaik mungkin. Setelah itu Ars dipanggil lagi oleh salah satu pemimpin, yang mana orang ini adalah orang yang selalu melototi Ars dari tadi, dan nama orang ini adalah Hamon, penguasa di wilayah Torbequesta. Dengan kata lain, orang ini merupakan ayah Lycia, tunangan Ars. Hamon bilang pada Ars bahwa akhir-akhir ini putrinya yaitu Lycia terlihat sedang putus asa. Merasa jika ada yang salah dengan dirinya, Hamon lalu bertanya apakah Ars sudah menanggapi surat-surat yang ditulis oleh Lycia dengan baik. Ars pun ingat bahwa dirinya telah menulis tapi tidak menyelesaikannya karena ayahnya pingsan. Ars pun bilang jika dirinya masih belum membalas surat itu. Dirinya meminta maaf dan akan menulisnya jika udah sampai di rumah. Hamon bilang jika Lycia adalah anak yang cerdas dan penurut. Namun Hamon selalu membiarkannya sendiri karena dirinya lebih memprioritaskan urusan wilayah dan militer. Dan tanpa dia sadari, itu telah membuat Lycia menjadi sangat kesepian. Wilayahnya yang sudah menjadi tempat tinggal bagi konflik antar bangsawan. Hamon merasa jika Lycia sudah menyadarinya dan itu pasti membuatnya kesulitan. Jadi Hamon berharap putrinya itu menemukan kebahagiaan. Banyak kesalahan yang dirinya lakukan, tapi Hamon mengalihkannya pada Ars. Hamon bilang jika Raven adalah pejuang, pemberani dan kuat. Jadi dia berpikir jika putrinya akan aman bersama Ars. Jadi Hamon menyetujui pertunangannya. Dengan membungkuk, Hamon meminta tolong agar Ars menjaga putrinya. Nah, dengan itu Ars pun akan berusaha untuk membuat Lycia bahagia. Dengan itu Hamon pun pergi. Ars yang merasa Hamon sangat menakutkan, tapi menurutnya dia itu sangat peduli pada Lycia. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Ars langsung melaporkan semua tentang apa yang dibahas di pertemuan tadi. Dengan itu Raven bangga pada Ars. Nah, sesuai dengan ucapannya, Ars selalu menulis surat balasan untuk Lycia, guys. Setelah itu, scene menunjukkan Ars yang sedang berlatih dengan Riz, tapi di sini Ars nampak kesulitan hingga terjatuh, guys. Riz yang khawatir, namun Ars tak mempermasalahkannya karena itu adalah konsekuensi yang harus dirinya terima untuk pergi berperang. Riz yang menyuruh Ars beristirahat karena mereka udah berlatih sepanjang hari, tapi di sini Ars ngotot dan akan terus berlatih, melihat semua orang yang sedang berlatih untuk menjadi lebih kuat, sedangkan dirinya belum berkembang sama sekali. Sebelum
Sebelumnya, Ars pernah memimpin pasukan dalam latihan perang dan ya semua itu gagal total. Meski dirinya sudah membaca dan belajar tentang peperangan, tapi semua itu tidak ada hasilnya. Bahkan saat melihat prajurit yang menyerang, Ars itu selalu kaget dan ketakutan. Meski dirinya yakin jika di medan perang, Riz dan Carlot akan membantunya, tapi di sini dia tidak mau menjadi beban. Seberapa hebat pasukannya, itu semua tidak ada artinya tanpa kepemimpinan yang cerdas. Di tengah melamunnya itu, tak lama Rosel datang membawa kabar bahwa Provinsi Sage telah mengirimkan pasukan ke daerah Kaumer. Lomer mengirimkan mereka surat agar mereka mengambil alih wilayah tersebut, yang mana Kaumer itu adalah wilayah Kral, guys. Merasa jika Kaumer diserang, maka wilayah Lamberg yang bahkan lebih kecil akan dikuasai dengan mudah. Karena ayahnya sedang tidak sehat, itu artinya Ars harus pergi sendiri. Ars nampak sangat gemetar dan penuh keringat. Di sini ia memberi perintah agar mereka mengirimkan pasukan dan dirinya yang akan memimpin. Riz selalu bilang bahwa kehadiran Ars saja akan memberikan mereka keberanian. Riz bersumpah akan menjadikan perang pertama Ars sebagai kemenangan. Di tengah mendung yang hendak menurunkan hujan, Ars nampak berbicara di hadapan prajurit. Ars bilang bahwa dirinya lah yang akan memimpin mereka semua berperang untuk melindungi distrik Canare. Namun tak lama kemudian, ayah Ars muncul, yang mana Raven belum bisa membiarkan Ars memasuki medan perang. Jadi dirinya yang akan memimpin kali ini. Ars yang khawatir karena ayahnya itu dalam kondisi sakit, tapi di sini Raven tidak menyesal meski sampai mati pun, karena itu adalah bentuk pengabdiannya pada distrik Canare. Riz yang mencoba menjelaskan agar Ars diizinkan memimpin perang kali ini, tapi Raven bilang agar Riz tidak ikut campur. Ars selalu bilang pada ayahnya bahwa memang benar dirinya itu lemah, tapi ada Riz dan Carlot yang akan melindunginya. Tapi ternyata bukan itu yang dipermasalahkan oleh Raven. Raven bilang jika Ars itu belum memiliki wajah seorang pejuang. Di sini Raven memerintahkan anak buahnya untuk membawa seorang tahanan. Nampak seorang tahanan yang dibawa oleh para prajurit. Tahanan ini bernama Barramorda. Dia melakukan banyak kejahatan keji seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan mencuri. Tapi karena Raven sakit, jadi dia menunda eksekusinya. Nah, dengan itu mereka akan melakukannya sekarang. Raven menyuruh Ars agar berdiri di sana dan menontonnya. Jika Ars bisa melihatnya mati dan tetap tenang, maka Raven akan mengakui Ars sebagai pria dan mengizinkannya mengambil alih komando dalam pertempuran kali ini. Ars yang agak gimana soalnya dia itu belum pernah melihat orang terbunuh di hadapannya. Di sini Barramorda bilang bahwa dirinya sering sekali melihat eksekusi mati. Barramorda paling suka membunuh anak-anak seperti Ars. Di sini Raven mulai membuka eksekusinya dan inilah yang terjadi, guys. Melihat itu, Ars nampak sangat panik, gemetar, keringat, ketakutan, semuanya tercampur aduk. Sedangkan ayah Ars nampak santuy aja gitu, guys. Bersama dengan itu, hujan pun turun, yang mana aliran air semakin membuat kecap berceceran kemana-mana. Melihat adanya warna merah, Ars pun membalikan badannya dan muntah. Ayahnya bilang jika Ars tidak usah malu karena itu merupakan hal biasa bagi orang yang pertama kali melihatnya. Bahkan dirinya dulu juga seperti itu. Raven berkata bahwa di medan perang Ars akan menyaksikan orang mati terus-menerus. Jadi seseorang yang terguncang dengan satu kematian tidak akan bisa memberi perintah. Setelah itu Raven memerintahkan semua pasukannya untuk bergegas. Riz, Carlot, dan Rosel yang khawatir pada Ars, tapi di sini Raven memanggil mereka agar segera bergabung dengan pasukan yang lain. Mereka bertiga lalu meninggalkan Ars sendirian. Dengan diguyur hujan, Ars nampak meratapi nasibnya itu. Dan yap, situ akhir dari anime Tensei Kizoku Kantai Skill episode ke-6. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepeu.